Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harni Mulyani, staf pengajar SMA Negeri 1 Cimahi, akan menayangkan mengenai rencana materi ajar semester genap di kelas 11 IPS. Nah, di sini saya akan memaparkan materi-materi apa saja yang akan diajarkan di semester genap nanti. Nah, di sini saya tayangkan kompetensi dasar dahulu. Ada 3 kompetensi dasar. Yang pertama adalah 3.5 menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. KD selanjutnya menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebaran. Selanjutnya adalah KD yang terakhir menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi. Berikutnya adalah tayangan mengenai bagaimana materi pada KD tentang kependudukan, yaitu di sini adalah demografi penduduk. Saya memberikan ilustrasi gambar tentang bagaimana keberadaan atau persebaran penduduk yang ada di Indonesia dan maupun di dunia. Selanjutnya ini adalah materi dinamika penduduk, yaitu penduduk dan sumber data kependudukan. Kemudian di dalamnya berisikan tentang sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Kemudian komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Di situ akan ada berbagai jenis piramida penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk, kemudian persebaran dan kepadatan penduduk, proyeksi penduduk, faktor dinamika kependudukan, kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia, bonus demografi, permasalahan kependudukan, dan analisis data kependudukan. Nah, itu materi yang ada di dalam materi dinamika penduduk atau demografi. Selanjutnya adalah KD berikutnya mengenai pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Di sini saya menayangkan gambar bagaimana kondisi budaya yang ada di Indonesia yang begitu beragam. Dan sekolah saya itu senantiasa memberikan motivasi dan atau kreativitas bagi para peserta didik dengan mengadakan berbagai jenis pagelaran budaya Indonesia. Biasanya diselenggarakan pada momen-momen hari-hari besar seperti Hari Pendidikan Nasional atau kemarin menyambut Hari Guru Nasional. Sekolah saya mengadakan berbagai lomba dengan mempergunakan pakaian adat di Indonesia. Ini materinya, diantaranya adalah keragaman budaya Indonesia, faktor-faktor geografis Indonesia, pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia, sebaran keragaman budaya nasional, pembentukan budaya nasional, kebudayaan Indonesia, pluralisme masyarakat dan budaya Indonesia, perspektif kebinekaan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia, pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata, budaya tradisional bangsa Indonesia, konsep ekonomi kreatif, pelestarian budaya tradisional bangsa Indonesia melalui ekonomi kreatif, pemanfaatan budaya tradisional bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif, produk kebudayaan Indonesia dalam bidang pariwisata, pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang pariwisata,
kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Nah, sekolah saya yang alhamdulillah sudah melaksanakan P5 atau kurikulum merdeka, di mana yang sudah dilaksanakan adalah mengenai kearifan lokal yang erat hubungannya dengan materi ini. Dengan kemarin itu ada kunjungan yaitu eh, ke daerah Tasikmalaya, yaitu mengunjungi penduduk yang masih erat dengan budaya eee, Indonesia, dengan budaya khas di sana, yaitu suku Naga. Nah, di sana siswa diperkenalkan terhadap budaya yang masih lekat alami, baik itu dilihat dari segi rumahnya, kemudian dari adat istiadatnya itu masih mereka lestarikan, dan kemudian oleh siswa dibuat sebagai karya tulis atau mempraktekkan bagaimana kebiasaan makanan pokok gitu. Jadi tidak hanya pada suku Naga dan bisa dikembangkan di daerah lain. Kemudian pada kelas-kelas yang lainnya biasanya sekolah saya juga selalu mengadakan wisata atau studi kontekstual dengan mengamati dan meneliti tentang budaya-budaya di luar budaya daerah Jawa Barat. Misalkan di daerah Jawa Timur bagaimana kebudayaannya yang tentu saja berbeda dengan di Jawa Barat. Nah, kemudian materi berikutnya adalah mitigasi bencana. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah merupakan daerah mall bencana ya, di mana mall itu segala ada. Nah, ini berdasarkan para peneliti dari Jepang bahwa Indonesia ini sangat banyak sekali daerah-daerah yang rawan bencana yang kebetulan letak Indonesia, letak geologisnya, letak geografisnya merupakan daerah yang padat dengan bencana. Nah, di sini saya beri ilustrasi berbagai jenis bencana alam yaitu yang terjadi di Indonesia. Bahkan pada minggu-minggu yang lalu terjadi gempa di daerah Jawa Barat yaitu di Cianjur, dan kemudian disusul daerah Garut, kemudian letusan Gunung Semeru. Itu semua ada kaitannya. Nah, maka dari itu materi mitigasi bencana perlu diperjelas, perlu disosialisasikan kepada siswa, kepada masyarakat bagaimana pentingnya kita meminimalisir bencana ini supaya tidak banyak mengambil korban. Maka perlu diperjelas terhadap peserta didik. Nah, di sini pengertian bencana, apa itu bencana yang nanti akan dibuat PPT tersendiri. Ini hanya garis besarnya saja. Kemudian ada bencana alam litosfer yang berhubungan dengan lapisan tanah. Kemudian ada jenis-jenis bencana, karakteristik bencana, dampak bencana terhadap kehidupan, dampak positif, dan dampak negatifnya. Selanjutnya ada bencana alam hidrosfer, yaitu yang penyebabnya adalah air. Misalkan di sini ada tsunami, kita tahu bahwa sebagian besar Indonesia merupakan adalah laut, maka bencana tsunami harus diwaspadai. Selain itu, Indonesia juga memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banjir pun senantiasa melanda di berbagai daerah di Indonesia. Kekeringan pun sering dilanda apabila musim kemarau, kemudian angin badai, gelombang pasang. Selanjutnya adalah siklus penanggulangan bencana. Nah, di sini ditayangkan bagaimana dalam menghadapi adanya bencana. Jadi ada kesiapan, kemudian ada pencegahan dan mitigasi, ada tanggap darurat, kemudian ada respon, kemudian pemulihan dan recovery. Kemudian di sini ada persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia. Apa saja? Yaitu gempa bumi. Kita tahu bahwa kita ada dalam lempengan ya, lempengan bumi. Kita ada di 3 lempeng, satu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Nah, gerakan lempeng ini adalah pemicu terjadinya gempa bumi. Akibat adanya lempengan akan memicu dengan adanya letusan gunung berapi. Dan apabila sebagian daerah kita
di illegal logging, maka mungkin akan terjadi bencana banjir. Begitu juga tsunami, kekeringan, angin puting beliung, tanah longsor, dan kebakaran hutan itu yang sering terjadi di wilayah kita. Nah, ini nama lembaga-lembaga yang menangani tentang kebencanaan, yaitu ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disingkat BNPB, ada Basarnas, Badan SAR Nasional, ada PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Dan yang terakhir adalah bagaimana partisi masyarakat dalam mitigasi bencana. Nah, itu saja tayangan materi yang akan nanti saya sampaikan pada semester genap. Nah, apabila banyak kekurangan, mohon maaf karena saya hanya bisanya segini, dan terima kasih bahwa dengan adanya penayangan video ini sehingga membuat saya lebih bersemangat untuk membuat metode-metode pembelajaran yang mudah dimengerti oleh siswa dan mudah dilaksanakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.